Bagaimana Abdul? Apakah sekarang kamu sudah mengerti mengapa negara-negara ASEAN melakukan kerjasama? Sekarang Abdul sudah mengerti, Ayah. Akan tetapi, apakah kerjasama negara-negara ASEAN tersebut juga akan memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia? Tentu saja Abdul. Kerjasama negara-negara ASEAN, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia hampir di segala bidang. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah memahami bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk sebuah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dikenal dengan nama Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, meningkatkan kestabilan di tingkat regional, dan meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Oleh karena itu, kerjasama negara-negara ASEAN juga akan memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh kerjasama tersebut dapat terlihat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Pertama, pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi. Pada tahun 2015, para pemimpin negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat MEA. Pasar tunggal tersebut bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur melalui pembangunan dan pengembangan ekonomi yang merata di setiap negara anggotanya. Berdirinya MEA membuka era baru bagi perekonomian ASEAN karena pertukaran barang dan tenaga kerja terampil, serta masuknya investasi, modal, dan jasa menjadi semakin bebas di antara negara ASEAN. Akibatnya, persaingan ekonomi di kawasan Asia Tenggara menjadi semakin tinggi, baik persaingan dari segi keterampilan tenaga kerja maupun dari kualitas hasil produksi masyarakat. Oleh karena itu, ASEAN juga berusaha meningkatkan pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia dan kualitas hasil produksi masyarakat di negara-negara anggotanya. Misalnya, dengan memberikan program peningkatan pendidikan dan keterampilan yang berkualitas sehingga memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan berwawasan global yang diperlukan dalam menghadapi tingginya persaingan. Terbentuknya MEA ternyata berhasil menempatkan negara-negara ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Sementara itu, ASEAN juga merupakan kawasan ekonomi terbesar ketiga di Asia yang negara anggotanya memiliki produk domestik bruto atau PDB sebesar 2,5 triliun dolar Amerika Serikat. Investasi negara asing yang masuk ke negara anggota ASEAN juga meningkat pesat dari senilai 85 miliar dolar Amerika Serikat menjadi senilai 136 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Supply Chain and Transport Industries di World Economic Forum, Wolfgang Leckmacher, memperkirakan kerjasama negara-negara ASEAN melalui MEA dapat meningkatkan perekonomian ASEAN sebesar 7,1% di dekade mendatang. Selain itu, MEA juga diperkirakan akan dapat menghasilkan 14 juta lapangan kerja baru bagi negara anggota ASEAN. Kedua, pengaruh kerjasama dalam bidang sosial. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kondisi dan status sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sering terjadi pertentangan atau konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan kepentingan. Misalnya, nelayan tradisional Vietnam sering menangkap ikan di perairan Indonesia, sehingga menimbulkan konflik dengan nelayan Indonesia yang berusaha mengusir para nelayan Vietnam dari perairan Indonesia. Melalui forum ASEAN, permasalahan pelanggaran perbatasan tersebut dapat dibicarakan dan diselesaikan permasalahannya, sehingga tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Sebagai sebuah forum kerjasama regional, ASEAN juga berusaha meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang sosial agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi negara anggotanya. Contohnya, pada tahun 2015, ASEAN mengimbau agar negara-negara anggotanya bersedia menerima para pengungsi etnis Rohingya yang keluar dari negaranya menggunakan perahu sehingga tidak terkatung-katung di lautan. Para pengungsi berusaha menyelamatkan diri dari kerusuhan dan tindak kekerasan yang terjadi di kota Rakhine Utara, Myanmar. Imbauan tersebut diberlakukan sementara waktu agar tidak terjadi bencana kemanusiaan di kawasan ASEAN. Ketiga, pengaruh kerjasama dalam bidang budaya. ASEAN juga membuka kerjasama dalam bidang budaya karena kebudayaan merupakan faktor penting bagi pembangunan komunitas ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya tersebut salah satunya melalui program Promoting an ASEAN Identity atau mempromosikan identitas kawasan ASEAN.
Program tersebut meliputi beberapa kegiatan seperti kegiatan promosi kesadaran ASEAN atau identitas regional ASEAN, kegiatan pelestarian dan promosi warisan budaya ASEAN, kegiatan peningkatan pengertian tentang peradaban, kebudayaan, dan agama yang ada di kawasan ASEAN, serta kegiatan promosi mengenai peran ASEAN dalam komunitas internasional. Komitmen kerjasama ASEAN dalam bidang budaya juga dilakukan melalui berbagai kegiatan pertukaran budaya yang bersifat regional, seperti kegiatan Festival Budaya ASEAN dan kegiatan perkemahan budaya serumpun ASEAN. Kegiatan Festival Budaya ASEAN. Festival Budaya ASEAN atau FBA diselenggarakan pertama kali pada tahun 2013 di Purwakarta, Jawa Barat. FBA bertujuan untuk mempertemukan dan memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN. Akan tetapi, Indonesia juga memanfaatkan ajang FBA untuk memperkenalkan kebudayaan Purwakarta kepada masyarakat ASEAN. Penyelenggaraan FBA pertama kali meliputi beberapa kegiatan seperti pertunjukan musik dan tarian tradisional dari 9 negara ASEAN yang mengikuti kegiatan tersebut, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Kegiatan perkemahan budaya serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun ASEAN adalah kegiatan perkemahan yang bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya bangsa serumpun pada para pemuda sehingga dapat tercipta ketahanan budaya. Perkemahan tersebut pertama kali diselenggarakan pada tahun 2010 di Sambas, Kalimantan Barat, serta diikuti oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain temu tokoh budaya, wisata budaya, apresiasi film, dan pentas budaya. Keempat, pengaruh kerjasama dalam bidang politik. Negara-negara ASEAN memiliki forum kerjasama dalam bidang politik yang disebut dengan ASEAN Political Security Community atau APSC. Keberadaan forum tersebut berpengaruh positif terhadap kerjasama politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh APSC adalah sebagai berikut. Kasus sengketa perbatasan wilayah. Permasalahan perbatasan wilayah merupakan permasalahan yang sering terjadi di beberapa negara ASEAN. Misalnya, permasalahan kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang terletak di Selat Makassar. Kedua pulau tersebut berada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, sehingga kedua negara mengakui kedua pulau tersebut sebagai wilayahnya. Dengan bantuan APSC, kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional agar dapat diselesaikan secara damai. Mahkamah Internasional adalah Badan Kehakiman Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berfungsi untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara anggota. Kesediaan Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak menggunakan kekuatan militer juga merupakan bukti adanya kerjasama politik yang baik antar negara anggota ASEAN. Kasus pekerja migran. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari negara asalnya ke luar negeri untuk bekerja di negara tersebut. Arus globalisasi menyebabkan jumlah pekerja migran di berbagai negara meningkat, termasuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, para pekerja tersebut membutuhkan peraturan yang dapat melindungi hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan antar negara. Contohnya, sebuah perkebunan di Brunei Darussalam pernah menahan upah para tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Hak para pekerja tersebut kemudian diperjuangkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia bersama ASEAN Domestic Workers Alliance di Bandar Sri Begawan, sehingga upah tersebut berhasil dibayarkan. Kerjasama antar lembaga di negara ASEAN diperlukan agar dapat menjamin kesejahteraan dan keamanan para pekerja migran. Kelima, pengaruh kerjasama dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang pendidikan adalah dengan berdirinya ASEAN University Network atau jaringan universitas se-ASEAN. Jaringan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan menyeragamkan mutu pendidikan di negara ASEAN. Berdasarkan data ASEAN University Network, terdapat sekitar 7.446 universitas di 10 negara anggota ASEAN, tetapi mutu pendidikannya berbeda-beda sehingga menjadi tantangan besar bagi ASEAN untuk dapat memperbaikinya. Salah satu cara yang dilakukan oleh ASEAN University Network adalah dengan melakukan pertukaran pelajar atau mahasiswa dari satu negara ke negara lain. Contohnya, pertukaran mahasiswa antara Indonesia dan Thailand.
Indonesia akan mengirimkan mahasiswa yang terpilih untuk belajar di Universitas Mahidol, Thailand. Begitu juga Thailand akan mengirimkan mahasiswa yang terpilih untuk belajar di Universitas Indonesia. Para mahasiswa tersebut akan belajar di Thailand dan Indonesia selama 2 semester melalui program ASEAN Credit Transfer Scheme atau skema transfer kredit ASEAN. Transkrip nilai hasil belajar selama 2 semester di universitas tempat para mahasiswa tersebut belajar akan diakui oleh universitas di negara asal, sehingga tidak ada perbedaan sistem penilaian dan para mahasiswa dapat kembali melanjutkan pendidikan di universitas asalnya. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa terdapat pengaruh nyata dari kerjasama ASEAN terhadap kehidupan masyarakat, baik di kawasan ASEAN maupun di Indonesia secara spesifik. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan sikap saling menghargai dan memahami antara negara anggota ASEAN, sehingga tercipta kondisi yang aman dan nyaman di kawasan ASEAN. Pengaruh kerjasama tersebut dapat terlihat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Kerjasama dalam bidang ekonomi terjalin melalui ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kerjasama dalam bidang sosial terjalin melalui Forum Regional ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya terjalin melalui program Promoting an ASEAN Identity atau mempromosikan identitas kawasan ASEAN. Kerjasama dalam bidang politik terjalin melalui ASEAN Political Security Community atau APSC. Sementara itu, kerjasama dalam bidang pendidikan terjalin melalui ASEAN University Network atau jaringan universitas se-ASEAN.